Minggu itu tidak mungkin karena Bapak Ibu sekalian itu ada kelas ya, ada kelas secara offline. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan ya. Saya buka dulu learning-nya kita untuk itu yang masukan-masukan dari saya sudah saya sertakan di komentar nggih, apa sudah dilihat semuanya? Oke, nah, baik. Oke, sudah terlihat share screen dari saya dan di panduan untuk panduan Wondershare PDF-nya kelihatan? Iya, sudah Pak. Oke, baik. Saya mulai dulu nggih. Kita sudah sampai nanti harapannya ini di Karil ini untuk keluaran artikelnya itu, penulis pertama yaitu adalah, mahasiswa yang bersangkutan, ya kemudian yang berikutnya yaitu pembimbing KKP. Pembimbing KKP-nya sudah ada Ibu-ibu sekalian, pembimbingnya? Nah, pembimbing KKP-nya. Nah, berikutnya adalah, eee, pembimbing tulisan Karil. Oke, jadi saya akan masuk di sistematika. Oke, di sistematika ini, nah, sistematika. Beberapa yang sudah saya cek nih, yang saya sudah cek itu sudah ada yang bagus, tapi beberapa juga, sudah baik, namun ada beberapa hal yang perlu direvisi. Saya ingatkan sekali lagi untuk, format dari artikel karya ilmiah itu adalah Time News Roman dengan ukuran 12 pt, kemudian ukuran kertasnya A4 dan juga nomor halaman itu di bagian bawah tengah. Jadi ada memang aturan yang lain biasanya untuk bab 1 itu di bagian bawah tengah, kemudian bab berikutnya pokoknya tiap awal bab tengah, yang bab berikutnya ada di atas pojok kanan. Tapi ini aturan dari UT adalah ya semua untuk ya di bagian bawah tengah untuk penomoran. Kemudian jarak baris itu adalah 1,5 spasi nggih, 1,5 line, kemudian baris pertama, ya ini paragraf pertama itu menjorok 1 cm dan rata kanan, rata kiri. Saya melihat masih banyak beberapa itu yang untuk daftar pustaka itu tidak menjorok, ke 1 cm, kemudian juga untuk paragrafnya itu masih ada yang tidak rata kanan kiri. Nah, kemudian untuk margin ya bagian atas, kanan bawah dan sebagainya itu 2,5 cm. Kemudian jumlah halamannya 10, ya 5 halaman, ya 5 sampai 10 halaman ya. Ini di luar cover dan daftar pustaka. Oke, seperti ini. Nah, secara umum nama identitas ada 3 penulis ya. Yang pertama adalah, mahasiswa yang bersangkutan, kemudian pembimbing KKP, kemudian juga, Karil, ya. Dan sistematikanya seperti ini, Bu, udah kajian ini dan PTK ini seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya nggak bisa dilihat nanti di rekamannya sudah saya taruh di e-learning. Nah, itu untuk, judul ya, itu beberapa ya sudah saya revisi yang sesuai dengan kaidah dan nanti mungkin kalau ada yang beberapa yang masih bingung bisa bertanya. Nah, ini ada maksimum terdiri dari 20
kata. Nanti akan saya tunjukkan di Word 20 kata itu ngelihatnya dari mana sih? Ya bisa dilihat dari situ. Nah, kalau yang secara umum biasanya itu 16 kata, kemudian selebihnya adalah dikasih dalam kurung dengan huruf yang kecil itu. Artinya misalnya studi kasus itu di luar dari 20 kata ini ya. Kemudian nah, nanti ini bisa ngelihat dari LibrePress, kemudian nama penulis Times New Roman 11 poin dengan spasi 1 ditempatkan simetris di tengah ya, atau center. Nah, ini ada abstrak, ada pendahuluan berisi latar belakang, kemudian justifikasi pemilihan permasalahan. Nah, metode kerangka berpikirnya. Nah, ini kita pakai metodenya adalah PTK nggih, penelitian tindakan kelas atau Action Research ya atau CAR. Nah, kemudian dari kerangka berpikir ini ya itu perlu juga ditampilkan. Saya lihat ketika menuliskan untuk siklus nggih Bu ya, dimulai dari nah itu seharusnya disampaikan itu referensinya dari mana, Ibu Suharsini Arikunto kah atau siapa, yang mulai dari siklus 1, mulai dari, awal sampai akhir yang bagan itu. Nanti akan saya tunjukkan ya contoh yang perlu direvisi, oke. Kemudian nanti ada teori. Nah, teori ini masih, banyak sekali yang belum mencantumkan ya. Saya sarankan untuk teori itu gunakanlah buku ya, buku dengan, 10 tahun terakhir ya. Kalau artikel bisa 5 sampai 10 tahun terakhir. Artinya mulai kalau buku ya maksimal 2012 sampai sekarang ya. Nah, itu biar up to date terkait dengan, teorinya di landasan teori ya. Kemudian untuk simpulan ini ya, adalah gambaran umum dari apa yang dilakukan. Misalnya di sana ya cuma sampai siklus 2, kalau misalnya meningkatkan hasil belajar ya disampaikan ya, hasil belajarnya meningkatnya ya berapa, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan, jangan mengambil simpulan yang tidak pernah dibahas pada bagian sebelumnya. Artinya jangan mengambil kesimpulan yang di sana itu tidak ada di bab hasil atau pembahasan. Kemudian jangan menyimpulkan sesuatu dari kata yang kurang lengkap atau bahkan dari data yang tidak ada sama sekali. Jadi intinya adalah kesimpulan itu ambillah dari apa yang telah ditulis di atas. Nah, sebentar. Oke, kita langsung saja. Nanti ini di daftar pustaka ini masih banyak yang kurang, bahkan nggak ada daftar pustakanya. Jadi daftar pustaka itu memuat ya 10 referensi, minimal 5 diantaranya bersumber dari artikel jurnal ya. Kemudian juga buku. Nah, ini harapannya nanti kalau untuk di artikel itu ya biasanya dari redaksi atau dari eh, penerbit itu minimal 10 referensi. Jadi minimal 10 itu minimal. Oke, kita mulai saja. Contoh saya ingin ya masukkan yang ada yang sudah ya, dikerjakan dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Kalau mungkin ada yang di sini ingin dibahas ya, kerjaannya monggo. Bentar, saya yang di sini siapa saja ini berarti, Bu Makmur ya, Bu Istiroha ya. Coba kemarin Bu Makmur sudah ya minggu yang lalu. Bu Istiroha cek. Oke.
Gas. Tidak ada. Oh ini. Oke. Istirahat. Kok tidak ada ya Bu istirahat? Contoh aja. Punyanya Bu ya enggak mungkin. Bu Makmur ini ada. Oke. Ini Bu Makmur. Bu Makmur mengumpulkan 18 November ya Bu? Iya Pak, Iya. telat. Siap. Nggak apa-apa Bu. Untung masih bisa. Jadi kalau nanti bagi yang tidak bisa mengirim, infokan ke saya. Siapa tahu saya bisa buka apa due date-nya. Oke, oke. Ya, kelupaan kebanyakan tugas Pak, jadinya lupa. Nggak apa-apa Bu. Siap. Santai saja. Oke, saya bahas mumpung ada punyanya Bu Makmur. Share ya. Oke, bisa. Oke, kelihatan ya punyanya Bu Makmur. Oke, saya bahas sedikit. Nah, baru mengumpulkan bisa kita bahas. Nah, ini kemarin sudah, oh iya belum di-convert. Saya convert aja dulu. Enggak dikasih adik. Export Word. Oke. Ya, sip sudah. Oke. Nah, oke kelihatan ya punyanya Bu Makmur. Nah, ini saya berikan masukan. Nah, jadi yang Ibu sekalian semuanya, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, itu untuk melihatnya berapa kata, ini bisa melihat. Nah, ini di bawah kelihatan ya, itu 20 kata. Nah, ini pas. Nah, ini yang di bawah kelihatan 20 kata dari Oh iya. 4.000. Nah, ini cara ngelihatnya. Kalau untuk ngelihatnya mungkin sampai sini, nah ini 10. Nah, jadi ngelihatnya di bawah ini. Di bawah kelihatan ini. Ini sudah pas maksimal 20. Nah, kemudian nanti Bu penulisnya di sini ya. Nah, di sini disesuaikan nanti berarti ya Bu Makmur. Oke. Ya. Nanti langsung di sini ya Bu ya. Ini kan masih Ya. bentuk draft. Nanti kita akan sempurnakan ya pada saat nanti di finishing. Nanti akan saya bantu kalau nanti kita akan coba. Kalau nggak bisa di jurnalnya UT, kita nanti akan coba. Saya bantu untuk carikan beberapa jurnal ya Bu ya.
Iya, Bahasa buat jurnal. contoh ya, Pak, ya? Ya, bahasa jurnal. Nah, ini Bu. Nah, ini untuk di ringkasan ini kan abstrak ya. Ya, ini Iya. abstrak. Ini sudah bagus. Nah, ini kalau seperti ini lebih bagusnya adalah ya huruf besarnya itu di Di awal aja? awal saja. Oh, ya, Pak. Nah, rapi. Kalau judul semuanya seperti itu. Nah, sekali lagi, nah ini seperti ini kan tidak sesuai ya diganti harus Time News Roman 12 PT. Nah, dan ini kalau untuk kata kunci itu harus lurus dengan huruf awal di sini. Nah, itu harus lurus. Oke. Kemudian, nah di latar belakang, nah ini kan masih harus, itu kan 1,5 tadi. Kita kontrol, nah, all di sini, kemudian di paragrafnya, nah ada, di sini kita pilih, kelihatan ya. Nah, pilih yang 1,5. Biasanya, ini ada yang masih tertinggal, harus dicek di line spasinya option, itu harus 0. Nah, ini sudah 0, ini sudah 0. Oke. Nah, untuk yang dimaksud tadi adalah awal paragraf itu ini. Jadi awal paragraf itu 1 cm. Nah, line option. Nah, ini 1 cm kan tadi ya. Oke, kita sesuaikan. Oke, ini. Tinggal ya, ada kuas, sudah samakan semuanya. Sudah. Sudah. Jadi kita cek mulai dari awal nggih. Ini sekali lagi mulailah ya dimulai awal paragraf itu apapun itu adalah subjek, predikat, objek, biasanya plus keterangan ya. Mulai dari sini saja semuanya. Nah, ini subjek ya benar matematika, ini kan subjek kan ya benda, subjek benda. Nah, kalimat aktif, oke. Kemudian BNSP 2006. Kita cek apakah benar di daftar pustaka sudah ada BSNP. Cek BNSP daftar pustakanya. Mana ini, Bu? Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, oke, berarti kita beri catatan. Beri catatan di sini. Jadi kita selalu cek kalau manual nggih, kalau pakai aplikasi kemarin kan otomatis kita kasih tanda merah atau tanda kuning. Nah, ini belum ada daftar pustaka. Jadi gitu, nanti kita satu paragraf itu mengandung satu ide pokok atau satu ya inti ya. Kita kalau pelajaran bahasa Indonesia nggih, satu paragraf itu mengandung satu ide pokok. Kalau di paragraf awal ini membahas tentang matematika tentang mata pelajaran. Nah, ini kemampuan ini taruh di paragraf berikutnya. Nah, seperti itu. Terus, nah kalau membuat paragraf, nah istilahnya harus seimbang. Ini kan cuma 2 kalimat, sedangkan ini lebih dari 2 kalimat, harus seimbang. Berarti kan ini harus ditambah. Nah, biar seimbang. Jangan sampai ini paragrafnya 2 kalimat, ini kemudian 4 kalimat. Itu tidak seimbang ya. Istilahnya ya kalau dari yang lain ya dalam istilah adalah paragraf yang ambigu ya kan ya. Jadi harus seimbang. Kalau ini kemudian membahas tentang kemampuan peserta didik ya. Itu dibahas di sini isinya adalah kemampuan peserta didik. Nah, mulai dari subjek. Subjek dulu. Peserta didik kan bisa memiliki kemampuan yang beragam. Ya, bla 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 bla. Jadi mulai dulu dari subjek, predikat, objek. Nah, jadi kita sudah diajarkan sejak awal di dalam bahasa Indonesia kan mulai dari kalimat yang baku adalah subjek, predikat, objek. Ya, kalau ada keterangan ditambah keterangan. Berikutnya ini pun sama. Ini membahas apa sih
Oh, ini membahas tentang kesulitan belajar. Ya udah disampaikan konsisten. Kalau yang di atas adalah peserta didik, ini kan peserta didik nggih. Nah, yang berikutnya harus peserta didik, jangan siswa. Kalau di atasnya siswa, konsisten siswa. Berarti ini peserta didik dimulai saja. Peserta didik ini apa? Membahas tentang apa? Mengalami kesulitan, misalnya ini kesulitan belajar matematika. Nah, hal tersebut misalnya sesuai dengan penelitiannya siapa, misalnya ada judul penelitian yang bisa dikutip seperti itu. Nah, kalau ini ada undang-undang ini juga harus disampaikan di daftar pustaka, ada tidak? Kita cek bersama-sama. X. Undang-undang ada tidak ini? Undang-undang. Oh, ternyata tidak ada. Ya harus dimasukkan. Mungkin kita downloadnya dari kementerian misalnya. Linknya ya ada disampaikan linknya di sini. www apa. Nah, www-nya misalnya. Ya, ini. Seperti itu. Kemudian ya ini sama. Kalau membahas tentang kurikulum, ya disampaikan bahwa ya, kurikulum misalnya ini kan dimulai dari pembahasan kurikulum. Nah, ini sampaikan. Ini Heruman. Ada ndak? Kita cek. Heruman. Heruman. Oh, Heruman. Oh, nggak ada nggak ya? Nah, berarti Heruman belum ada. Nanti ditandai. Oke, seperti itu. Nah, ini KKM. KKM dalam penulisan tabel di beberapa aturan ilmiah itu hanya menggunakan horizontal saja. Oke. Jadi tanpa vertikal. Ya, beberapa aturan nanti bisa dicek bersama-sama. Jadi kemudian untuk judul, nah ini ya sama tabel ya. Tabel ditaruh di tengah. Nah, ini diratakan dulu kemudian taruh tengah. Oke, sudah. Nah, ini sama merujuk ya kesulitannya ya dimulai dari subjek predikat peserta didik ya. Tadi di depan sudah peserta didik mengalami ya kesulitan belajar matematika. Misalnya hal tersebut eh, dilihat atau berdasarkan penelitian atau berdasarkan kalau ibu di sini misalnya hasil dari hasil belajarnya bisa disampaikan hasil belajar bla 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 guru. Nah, itu nggih. Jadi sama. Kemudian bentar saya admit dulu. Oke. Nah, itu. Nah, ini ya. Setelah itu identifikasi masalahnya adalah bisa dilihat. Nah, siswa ini kalau peserta didik, kalau siswa nggih. Nah, ini dirapikan. Kalau seperti ini, kalau untuk penomoran bisa otomatis seperti ini. Pakai penomoran di sini. Oke, 1.1 ini dirapikan. Oke. Oke, semua sudah rata kanan. Misalnya hasil belajar ya disampaikan identifikasinya. Oh, ini masih identifikasi nggih. Ini masih draft. Jadi kalau di dalam artikel tidak ada namanya identifikasi masalah, tapi yang ada rumusan masalah. Oke, kalau di tugas akhir nanti rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian PTK
Sudah demonstrasi, oke. Bagi siswa ini dirapikan ya. Kalau yang di Oke. atasnya 1 spasi, ya 1 spasi. Oke. Kemudian, nah ini di metode demonstrasi ini tidak hanya pengertian atau definisi, tapi perlu disampaikan juga teori yang ada di sana. Misalnya terkait ya, dengan apakah dari metode demonstrasi ini bisa meningkatkan pembelajaran siswa. Dari mana? Dari hasil penelitiannya siapa? Bisa kita masukkan atau dari buku. Nah, dari buku. Oke, pengertian ini pengertian matematika. Ya, ini Bapak Ibu sekalian bisa belajar terkait dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung, ya itu artinya ya seperti ini kan langsung merujuk ya atau langsung nggak ada perubahan sama sekali dari teksnya. Tapi Bapak Ibu sekalian boleh kok kita melakukan yang namanya kutipan tidak langsung. Jadi misalnya ini kutipan langsungnya seperti ini ya. Pembelajaran matematika ya, harus dilaksanakan secara berkesinambungan dari konsep yang paling mendasar ke konsep yang lebih tinggi. Ini kan bahasa dari penulis ya. Kalau ya, kutipan tidak langsung itu berdasarkan dari apa yang kita baca ini, kemudian kita sampaikan ulang dengan bahasa kita sendiri. Contohnya adalah misalnya seperti ini. Aktivitas pembelajaran matematika nggih, perlu dilakukan ya secara ya berkelanjutan dengan menggunakan beberapa konsep mulai dari konsep dasar sampai konsep yang lebih tinggi. Nah, itu kan boleh ya, menurut Hartini atau menurut Hartini menyatakan bahwasanya dalam pembelajaran matematika saat dilaksanakan perlu adanya kesinambungan mulai dari konsep yang paling mendasar hingga ke konsep yang tinggi. Nah, itu boleh Ibu. Jadi nggak harus kita itu sama persis ya. Ini kan kutipan langsung sama persis apa yang ada di buku kita masukkan, tapi kita bisa melakukan paraphrase sesuai dengan bahasa kita, tetapi tetap menyampaikan kutipannya itu dari mana. Itu lebih aman nanti pada saat kita turnitin ya, pada saat kita turnitin. Oke. Untuk hasil dan pembahasan ini disampaikan dari siklus 1 ya sampai kemudian siklus 2. Untuk nilai ya, untuk nilai ini biasanya tidak dimasukkan semua, tapi kan di artikel itu kan 5 sampai 10 halaman ya, ada batas maksimalnya. Oke, jadi biasanya langsung dimasukkan ya siklus 1 hasilnya seperti apa, apakah sudah dengan KKM, kemudian siklus 2 hasilnya seperti apa. Oke. Ini lampiran saja. Nah, grafik ini biasanya nanti akan diinfokan. Oke, kemudian nanti di kesimpulan ya, kita harus melihat dari ya, tujuan dari artikel ini, judul dan di rumusan masalah. Berarti kan kita sampaikan nanti metode demonstrasi pada pelajaran matematika kelas 2 ya apa mengalami peningkatan hasil belajar dari yang sebelumnya A ke B, itu di kesimpulan. Nah, oke. Sudah seperti itu nggih. Jadi kan kita berawalnya adalah yang penting dari yang pertama ya, dari rujukan itu tadi, kemudian kita kuatkan di teori juga. Ya, setelah itu ya, kita kalau misalnya ada yang kurang, nanti tinggal ditambahkan berikutnya. Jadi ya jangan hanya berpaku pada ya, apa yang semua menurutnya baik dimasukkan semua karena di dalam artikel itu terbatas. Ya, ada yang memang sampai 16 halaman, tapi itu jarang sekali. Ya rata-rata ya 10-12 halaman itu sudah banyak. Bahkan ada beberapa proceeding itu 5 halaman maksimal. Oke. Tuh, jadi
dibaca nggih, dibaca di pedoman karya ilmiahnya. Berarti Ini tabel yang siklus 1 sama siklus 2 itu tidak dilampirkan ya, Pak ya? untuk tabelnya malah itu Bu yang perlu, tapi untuk yang hasil persiswa itu tidak perlu. Oh, yang persen-persen Iya. itu Nah, bisa yang prosentase sama histogramnya itu sama bisa ya. dilihat ya. Oh, dari siklus 1 malah naik lagi ke siklus 2. Berarti kan penelitian tindakan kelasnya itu kan berhasil untuk Ya. hasil belajar. Nah, Ya. sebenarnya kan boleh misalnya pada saat siklus kedua kok tidak ada perubahan kan bisa dilakukan siklus ketiga. Nah, iya kan pada saat Ya. PPK boleh siklus ketiga. Tapi kok tetap aja belum berhasil berarti harus kita lihat, kita evaluasi. Istilahnya kalau di lesson study kan apakah dari medianya ataukah ya dari penyampaiannya yang kurang dan seterusnya sebelum ke siklus lagi. Karena 2-3 siklus sudah dilalui tapi kok belum ada perubahan. Makanya kan di dalam siklus di bukunya Suharsi Marikonto kan ada namanya refleksi itu tadi. Ya, oke. Ya, Pak. Siap itu Bu. Itu untuk yang awalnya, oke. Mungkin saya lihat nanti berikutnya. Nah, berikutnya nanti akan saya lebih lengkapi lagi nggih Bu untuk punyanya ya. Oke, submit yang sudah submit. Oke, nanti untuk Bu Makmur mungkin punyanya Bu Endang. Coba saya buka. Bu Endang sudah dicek nggih Bu. Yang tugas 3 sudah saya berikan masukan Bu. Iya sudah Pak. Oke, sudah. Mungkin saya cek dulu ada yang mungkin ingin ditanyakan Bu. Saya bahas sebentar dikit di sini punyanya Bu Endang. Bu Endang. Oke. Saya share. Oke. Kelihatan nggih punyanya Bu Endang? Ya. Kelihatan, Pak. Cuma punya saya belum saya buat jurnal Pak, masih seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Nanti untuk menguatkan, Kasih contoh ya, Pak. ya siap. Nanti eh ini rencananya ada yang sudah mungkin ada gambaran mau disubmit di mana, Ibu-ibu sekalian? Dimasukkan di jurnal mana? Nggak tahu, Pak. Belum. Oh, belum. Oke. Oke, nanti coba beberapa link ya tentang GSD nanti saya akan share atau jurnalnya UT itu juga. Ya, bagus. Nah, ini oke untuk Bu Endang ya berikutnya ini 30 Ibu. 30 kata nggih. Harus ya sedikit nanti dirubah nggih. Oke, karena 30 kata. 30 kata. Oke, kita cek. Nah, ini. Nah, ini Bu, seperti ini itu harus diperhatikan caranya agar ngelihat ini punya kita, tulisan kita itu sudah benar apa enggak ya. Ini dilihat ada ya kelihatan ada tombol pentung ini. Nah, ini untuk ngecek apakah yang ada di kita ini spasinya sudah benar apa enggak. Oh, ini ada, kita cek sini. Oke. Oke, sudah berarti saya. Nah, kemudian di latar belakang penelitian tindak kelas ini ya kan. Nah, ini saran saya jangan untuk mengulang kata. Ya, ini kan sama latar belakang ya disampaikan aja. Lah penelitian
penelitian tindakan kelas ini ya kan ya di latar belakangi. Nggak usah langsung latar belakang. Nah, latar belakangi ya rendahnya hasil belajar siswa tentang pengukuran berat dengan satuan tak baku. Oke, dengan 2 siklus. Oke, ada gambarannya. Siklus 1 45%, siklus 2 peningkatan 83%. Nah, ini sudah jadi hasil ini. Sudah jadi hasil. Kemudian untuk pendahuluan latar belakang mulai dari ini dulu, Bu. Hasil belajar. Oke, benar. Hasil belajar, kemudian matematika sama pengukuran berat. Oke, sudah. Ini ya, nggih, Bu, nggih. Mulai dari kita ngelihat membuat latar belakang atau membuat teori itu kajiannya yang pertama dari judul ini dulu. Kalau judulnya mulai dari motivasi belajar, bahas motivasi belajar dulu. Sama halnya nanti di latar belakang. Nah, ini ya hasil belajar. Ini hanya definisi ya, Bu. Watson. Kita cek Watson. Oke. X Watson. Ctrl F. Watson. Nah, ada enggak Watson di daftar? Oh, nah ini di next nggak ada. Berarti ini belum ada di latar belakang. Nah, tinggal kasih komen nanti, Bu. Nah, belum ada di daftar pustaka. Nanti diceki seperti itu ya, Bu. Jadi ini belum ada di daftar pustaka. Nah, ini nanti diupdate lagi ya tentang pernyataan Watson ini di bukunya siapa atau di artikelnya siapa. Jangan hanya definisi ya. Ini juga masih banyak. Nah, ini Bu, ini kan kelihatan nggih. Saya perbesar. Nah, kelihatan nggih. Ini kan ada yang 2 spasi nggih. Ini kelihatan. Kalau pakai ini. Pentung ini kelihatan, ini pentung. Nah, muncul biru-biru nggih. Nanti nah ini bisa kelihatan tuh. 2 ini kan tidak rapi ya akhirnya. Bisa. Nanti kalau menghilangkan titik-titiknya ini diginikan. Oke. Nah, ini harus dicek lagi, ini masih banyak, Bu. Oke. Kemudian seperti yang tadi ya. Nah, ini terlalu banyak, Ibu. Kalau hampir setiap kalimat kok ada referensinya, ya. Kok ada referensinya. Nah, ini ya paling tidak satu paragrafnya itu, Bu, aja. Jadi cukup cukup 2 referensi ya maksimal. Kemudian berikutnya adalah kata kita. Kalau untuk memang jurnal internasional, nah itu lebih banyak referensi akan sangat bagus. Tapi dia kajiannya lebih lebih mendalam memang. Tapi kalau untuk ibu sekalian ya lebih banyaklah kutipan tidak langsung itu boleh. Nah ini hampir setiap kalimat. Ini nanti kalau diturnitin Bu akan muncul prosentasenya tinggi. Oke. Nah kemudian Kak seperti ini itu kan miring. Ini apakah sudah ada bahasa terapannya? Bu sekalian tentang N aktif, ikonik sama simbolik. Ini mungkin ada bahasa baku matematikanya sekarang. Apakah ada? Kalau ada gunakan itu saja. Kalau enggak ada ya pakai apa yang ada ini aja. Nah, dari bahasa luarnya. Oke, ini yang dimaksud tadi adalah kalau untuk di artikel sekali lagi paragraf pertama ini 1,5 ya Bu. Nah, ini masih 1,15 tadi. Nih. Kemudian untuk awal paragraf first line itu 1 cm tadi ya. Nanti dicek lagi ya 1 cm seperti ini. Ini kemudian di copy semuanya. Udah copy. Ini biar rapi. Oke. Sudah rapi ya. Dari sini kan sudah rapi sekali.
Ya, sudah rapi. Ini pun sama. Oke, nanti 1,5 nggih. Ini Nana Sujana. Nana Sujana ini bukan gini Bu, caranya adalah ya menurut ya Sujana gini Bu. Dalam aturan Sujana tahun 2009 gini. Misalnya ada halamannya 103 misalnya. Gini. Kalau yang dimaksud tadi dalam kurung itu dihapus saja gini. Jadi langsung misalnya penggunaan bla 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 sampai sini. Ini baru yang bagus seperti ini. Nah, ini baru yang benar cara mengutipnya. Seperti ini, Bu. Oke. Tapi kalau tadi ya menurut Sujana ya menurut Sujana tahunnya ini. Kayaknya kalau tahun gini, nah itu dikasih halaman. Oke, seperti ini. Tinggal pilih saja mau kutipan ya yang seperti ini atau yang di atas. Nanti di panduan ada. Oke, di panduan ada. Oke, ini saya merahi dulu nggih. Oke, nanti bisa dicek. Oke, sana. Oke. Hmm. Nah, ini untuk ini kan siklus nggih, Bu. Ini yang siklus. Nah, ini misalnya Ari Kunto nggih, ini kan dari Ari Kunto. Kalau saran saya nggih, saran saya itu jangan bentuknya gambar. Nah, ini kan masih bentuknya gambar. Nanti dilihat saja bentuknya tabel. Saya skripsi saya S1 dulu juga PTK. Nanti saya sudah pernah buat kayak gini, nanti akan saya share aja daripada Ibu buat tabel atau bisa buat tabel sendiri boleh monggo atau di internet juga banyak kok bentuknya tabel. Nah, ini kan gambar. Kalau gambar, nah seharusnya ini bentuknya adalah gambar. Nah, berarti gambar gini, gambar nah, siklus. Ini kan langkah-langkah. Berarti gambar 1 ya langkah PTK. Nah, ini kan karena bentuknya gambar. Jadi bedakan antara gambar bagan ini bentuknya gambar jadi ya harus keterangannya adalah gambar. Oke, harusnya adalah gambar. Nah, kemudian ini dirapikan ya, Bu. Seperti tadi ngerapikannya 1,5 ya spasinya 1,5. Oke. Oke. Nah, ini kan rapi. Oke. Nah, ini sama. Ini dirapikan nanti ya, Bu. Setelah dikelompokkan. Oke. 2. Nah, daftar pustakanya masih. Nah, ini belum baku, Ibu. Ini belum baku. Ini juga belum baku. Nah, di panduan nggih, bisa dilihat kalau ini namanya kan Kuswara Wiradit atau ini Suharmisi. Nah, ini tadi Suharsimi, Bu. Namanya Suharsimi Arikunto. Jadi S. Oke, ini sudah. Jadi Suharsimi Arikunto. Kemudian ya, kalau untuk paragraf berikutnya menjorok ya, menjorok 1 cm. Nah, ini. Oke. Terus untuk judul buku itu miring. Kalau untuk yang artikel, ya artikel ini kan dari jurnal, nggih. Ya itu nanti penerbitnya yang miring. Saya cek ini misalnya pakai jurnal UPI, nggih.
Di sana biasanya sudah langsung ditampilkan, Bu, cara mengutipnya. Jadi tinggal kopas saja. Saya sharekan sebentar. Oke. Kelihatan nggak share jurnalnya ini? Kelihatan? Jurnal manajemen perkantoran? Kelihatan nggak, Bu sekalian? Lihat. Oke. Ini sudah ada, Bu, cara referensinya biasanya. Coba kita cek. Nah, ada nggak cara ngereferensinya? Oh, enggak ada. Berarti kalau enggak ada ya kita masukkan sendiri, Bu. Nah, ini caranya. Ini judulnya. Berarti kan Rike Andriani Rasto. Ya, kita masukkan. Sebentar, saya masukkan dulu, guys. Judulnya. Oke. Kemudian nama. Nah, ini pastikan volume 4 nomor 1 2019. Volume 4. Oke. Volume 4 jurnalnya jurnal manajemen. Bentar, saya rapikan dulu. Manajemen volume berapa tadi? Volume 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 4 nomor 1. Volume 4 nomor 1. Ini halamannya berapa ya? Volume 4 nomor 1. 4 nomor 1. Kemudian ini halaman. Nah, kalau jurnal harus memang dicek langsung seperti ini, Bu. Beda dengan kalau yang nah, ini halaman berapa ini? Halaman 80 sampai 86. Oke, 80 sampai 86. Oke. Oke, tahun 2019. Oke. Yang word-nya kelihatan nggak, Bu? Masih belum ya? Belum, Pak. Belum. Bentar. 2019. Hmm. Oke, kelihatan nggak yang punyanya? Eh,
Nah, ini kelihatan ya Bu, yang mana tadi? Ini punyanya siapa ini? Nah, ini kelihatan Bu? Kok belum? Udah kelihatan Pak. Ya, yang punyanya ini Rike Andriani, nggih, betul? Saya tandai, saya boldkan. Kelihatan? Iya, terlihat, Pak. Ya, jadi ini kan Rike Andriani, berarti Andriani nya R, koma R, kemudian titik koma, bisa dengan tanda ini, ya Rasto, ini kan Rasto berarti 1. Kemudian ini tahunnya 2019, tadi jurnalnya, judulnya motivasi belajar sebagai determinan hasil belajar siswa. Oke, titik. Nah, kalau untuk jurnal, itu nama jurnalnya dimiringkan. Dimiringkan, kemudian biasanya volume, nanti ada volume sama tahunnya, sama halamannya. Maaf, tahun sudah ada di sini. Sudah, ini bedanya kalau untuk di jurnal. Yang dimiringkan adalah jurnalnya. Kalau untuk di nggih, panduan, di panduan ntar bisa dicek, dibuka ya halaman panduan Karil. Oke, saya tutup dulu panduan Karilnya. Nah, nanti panduan Karilnya ada di bagian daftar pustaka. Daftar pustaka. Oke. Ini sebenarnya sudah ada Bu, halaman mulai dari 48 nggih. 48 dan seterusnya itu sudah ada sebenarnya. Oke, kelihatan nggih. Ini di daftar ketik aja nanti daftar pustaka buku. Ini sudah ada semua. Di tulisan daftar pustaka. Nah, ini kalau daftar pustaka, nah ini ya. Ini dari majalah, ini semua sudah ada. Di panduannya sudah ada. Di panduannya UT. Ini dari artikel jurnal satu penulis. Nah, ya kan? Ini kan nama jurnalnya tadi. Nama jurnalnya tadi. Kemudian ini adalah volumenya, kemudian nomor, sama ini adalah halaman dari artikel tadi. Nah, tinggal menyesuaikan aja tadi. Ini nama jurnalnya. Nah, ini kan dan ya. Oke. Kalau 3 penulis seperti ini. Kalau dari buku, nah ini kalau dari buku, nah, ini Suharsi Marikunto, nggih. Ini Rineka Cipta, ada yang kurang ini sebenarnya. Seharusnya Jakarta. Nah, ini ada Jakarta di sini, Jakarta. PT Rineka Cipta, bukan Rineke, tapi Rineka Cipta. Ini Rineka Kusherawati ya, artis. Tapi Rineka Cipta. Kita cek buku. Bisa dicek ya, buku itu Rineka Cipta. Oke, saya tunjukkan ya. Ya, buku. Cara ngeceknya enak kok, Bu. Jadi kalau Ibu semua tinggal cek apakah benar nggak penulisnya itu sesuai apa enggak. Misalnya ngambil dari internet ya, tinggal dicek aja benar nggak penulisnya itu sama. Ini kalau Ibu semua bisa di-share. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Bukunya adalah Rineka Cipta, bukan Rineke. Ini kan ya. Nah, ini kan Perpustakaan Nasional. Nah, ini bukunya Rineka Cipta. Ini bukunya. Ini dari Jakarta, ya Rineka Cipta. Bukan Rineke. Jadi
ngeceknya enak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk ngecek terkait dengan buku dan sebagainya, misalnya dapat artikel, bisa cek dari internet itu semuanya tersedia, nggih. Semua tersedia. Nggih, mungkin itu ada yang ingin ditanyakan Ibu pengantarnya. Jadi nanti kita lebih banyak saja di pertemuan yang terakhir nanti sambil saya yang terakhir nggih, sambil nanti artikel yang terakhir coba nanti diskusi monggo secara apa individu ya, nanti bisa Jabri dan sebagainya, mana yang perlu ada masukan nanti akan saya berikan masukan, karena ini totalnya kan mahasiswa lebih dari 20 nggih. Mungkin nanti di Google Teams ini mungkin masih belum banyak yang biasa sampaikan, nanti melalui apa masukan-masukan di draft artikelnya saja lebih banyak. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, oke, Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Zulianto dan rekan-rekan seprogram nggih Pak. Nggih. Pak Zul, itu terkendala buku Pak Zul. Masalahnya itu ada minimalnya nggih. Kalau memang untuk di ini saya bedakan dulu nggih antara jurnal nasional sama jurnal internasional. Kalau jurnal nasional itu redaktur itu lebih banyak dari jurnal. Nah, bukunya itu malah lebih sedikit, tapi referensinya itu bisa sampai 40, 50. Nah, kalau internasional, kalau di nasional, nah itu lebih senang saya lihat beberapa redakturnya itu buku, Bapak. Nah, kalau memang terkendala buku, Bapak pernah dengar PDF Drive? PDF Drive? Pernah, tapi hanya sebatas kilas, Pak. Oke, saya anukan, nggih. Ini untuk mengakali apabila kita terkendala di buku, nggak punya buku cetaknya atau di perpusnya sana, nggak punya, nggih. Itu PDF Drive itu biasanya menyediakan itu gratis, aplikasi gratis. Tapi memang tidak lengkap nggih, namanya juga ini adalah salah satu portal, ketik aja pdfdrive.net. Oke, ini pdfdrive.net, ini bisa buku, bisa artikel dan sebagainya. Tapi kalau saya sarankan nyari bukunya di sini. Nih, kemudian kalau untuk artikel seperti link sebelumnya nggih, saya berikan ada Google Scholar, ada Scimago JR, ada Sciendirect dan seterusnya. Ini buku misalnya tadi penelitian tindakan kelas. Nah, ini banyak penelitian tindakan kelas buku-bukunya. Mungkin kalau memang terkendala sekali nggak ada, kan misalnya kalau ilmiah 10 tahun terakhir nggak apa-apa wis apa, yang penting tidak sampai 20 tahun terakhir lah. Nah, ini misalnya ada buku tindakan kelas dari Cambridge. Nah, ini bisa di-download sudah. Dan bisa dijadikan referensi, ini kan 2014. Ini tinggal di download saja. Ini ada tombol download. Nah, oh ini nggak bisa, tinggal close, tinggal ditunggu. Nah, ini bisa klik kanan, new tab untuk buku berikutnya. Masih loading. Nah, ini sudah tinggal di-download. Kelihatan nggih? Oh, ini bukan buku. PPT. Oke. Nah, memang harus sabar. Kita lihat ceknya.
Nah, ini coba pakai ini buku. Ini PPT lagi. Oh, ini buku kayaknya. Nah, ini buku. Ini buku nggih. Saya perlebar. Nah, ini buku kan nggih. Penulis, editor. Nah, ini buku kan. Nah, Iya, ini Pak. bisa sudah tinggal di-download. Nah, di-download. Nah, ini bisa dijadikan referensi. Atau tadi spesifik bukunya Bu Suharsimi. Berarti PTK tambah plus Suharsimi. Nah, ini. Suharsimi Arikunto. Oke, kita cek. PDF. Nah, ya kita cek. Oh, bukan, ini bukan bukunya Suharsimi. Ya, kita back cari yang banyak. Tapi buku Suharsimi ini cetak banyak, Bapak Ibu sekalian. Tinggal Pak ini PTK. Cek. Nah, ini bisa dijadikan referensi juga. Oke. Ini selain tadi, ini skripsi, ini kumpulan. Nah, tinggal nanti ya yang sabar untuk downloadnya. Ini buku ajar. Pak, penelitian tindakan kelas. Nah, satu persatu ini nggih, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu. Kemudian kalau misalnya yang lain bisa buku matematika SD untuk dijadikan. Atau media pembelajaran, buku media pembelajaran tadi. Nah, ini ada yang buku, ada yang modul, tapi saya sarankan ya ambil yang buku. Memang nggak harus sabar. Atau kalau ke Google, nggih, ke Google itu lebih umum tapi sayangnya. Penelitian, misalnya penelitian tindakan kelas. Nah, buku. Ini ada nggak? Oh, ini ada yang sudah nyeken. Nah, ini sudah ada yang nyeken kan lumayan ini. Nah, ini sudah ada yang nyeken kan. Ini bisa pakai referensi ya sudah di-download aja. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ingat referensinya di sini. Karena bukunya ini kan yang kita download ya, ada identitasnya. Tahun berapa ini? Nah, ini nggak ada ini. Daftar pustakanya, yang daftar printnya nggak dimasukkan. Nah, kita bisa sesuaikan nanti. Kalau memang itu benar-benar urgent, deh. Tapi kalau misalnya bisa mendapatkan bukunya tidak masalah. Nah, ini kan tidak ada identitas apa, semoga di belakang kayaknya. Ada enggak di belakang? Oh, ternyata enggak ada. Seharusnya kan ada di depan. Nah, ada di depan, di setelahnya cover, di halaman putihnya. Ini cetakan keberapa, penerbitnya siapa. Enggak, ini kan enggak ada ini. Ada. Oh ya, tinggal cara ngakalinya misalnya de muslimin, nggih. Kita tinggal copy aja. Bukunya de muslimin ini tahun berapa mualimin? Mualimin. Nah, ini 2014. Nah, ini rujukannya 2014. Tapi kita cek bisa dari sini. Nah, ini mualimin
Ya betul, 2014 terbitan Gading. Ya, jadi judulnya PTK, penulisnya ini, kemudian ya Ganding Pustaka. Ganding Pustaka ini ya, mana bisa kita cek lagi. Oh ternyata Jember. Ya udah Jember _2 Ganding Pustaka. Gitu nggih. Itu kalau mau menelusuri kita artinya nggak punya cetakan seperti itu. Oke, itu Bapak. Oke. Matur suwun Pak Zul Oke, itu. atas pencerahannya Bu. Oke, Pak, jadi sangat membantu kami. ya tidak ada apa kita misalnya mentok gitu ya, daripada kita nanti kopas dari WordPress, dari Blogspot, kemudian ternyata referensinya itu tidak sesuai kan juga nanti muncul di Turnitin plagiarism. Nah, caranya seperti itu nggak ngeceknya. Itu untuk membantu misalnya nggak ada bukunya itu kondisinya. Oke, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Oke. Baik, kalau nggak ada, oke. Ngapunten, saya cukupkan dulu untuk pertemuan web kali ini. Kita akan lebih banyak nanti mungkin nggih diskusi, kita bedah sambil nanti masukan-masukannya. Monggo kalau misalnya bingung dan lain-lain bisa langsung japri ke saya, Pak, ini masukannya seperti ini apakah sudah sesuai ataukah belum. Ya nanti namanya kan kita bareng-bareng ya, bukan ada 3 penulis nanti di sana, penulis pertamanya dari Bapak Ibu sekalian, kan nanti ya saya sebisa mungkin nggih, saya bantu biar sesuai dengan layak untuk dimasukkan di jurnal. Atau ada syarat khusus misalnya kalau terbit di jurnal tidak perlu lagi membuat tugas akhir. Apakah ada seperti itu mungkin info yang terbaru? Bebas tugas akhir, mboten nggih? Tetap Belum ya? ada info, Pak. Nah, belum. Tapi paling enggak ini kan kalau ada artikel yang terbit di jurnal yang bereputasi atau Sinta nggih, terindeks, itu paling enggak ada poin sendiri nanti ketika akhir nggih. Seperti itu. Harapannya semoga bisa terbit nggih, yang penting terbit. Oke, baik, itu saja yang bisa saya berikan untuk sore hari ini. Terima kasih semua yang sudah rawuh hadir di sini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan Amin. dimudahkan. Amin. Memang banyak tugas nggih Bapak Ibu sekalian Terus, yang Pak. ngajar nggih. Tapi Pak, jangan semoga lupa kasih contoh ya, Pak. Jangan siap lupa ya. nggih. Semoga Ya, Pak, ya. nanti di-share nggih, Pak, contohnya nggih, Pak. Nggih. Biar membantu kami yang sudah berumur, Pak. Siap. Nggih, insyaallah. Oke, baik. Oke, itu saja. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Amin. Selamat berakhir pekan. Oh, besok masih ngajar nggih kalau SD. Masih ada jam nggih. Tapi yang penting selalu bahagia. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, selamat sore semuanya. Gimana Bu Makmur? Pusing nggak? Saya pusing. Aduh, benar-benar deh. Itu ya Bukan pusing. Itu nanti itunya siapa? Saya bingungnya di tadi apa namanya? Dari siapa? Misalkan dari jurnal. Itu berarti tadi ngetik semua ya Bu Makmur ya? Yang di daftar pusaka berarti tadi Pak itu ngetik semua ya? Iya, tapi ada loh Bu caranya kalau mau dibikin yang menjorok itu, kita tinggal aja pakai Word itu ketik kontrol sama ketik J, habis itu ketik kontrol, ketik T, nanti udah nyusun sendiri Bu. Yang apa itu? Yang daftar pusaka ya punya Ibu tadi kan masih lurus aja kan, belum ada yang menjorok itu. Tadi udah saya geser tarik aja atas sama kayak Pak Sulianto, saya kan udah direvisi tuh, saya udah coba revisi lagi, saya tak tarik doang atasnya. Udah ya. Itu gimana tadi kontrol apa? Kontrol apa? Kontrol bareng itu kontrol J, terus kan udah abis itu diblok dulu, tapi diblok semua dulu.